Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini kita akan bahas IPO PT Mandiri Herindo Adi Perkasa atau dengan kode emiten MAHA yang akan IPO. Nah, kalau kita tahu industri batu bara saat ini lagi turun. Nah, kenapa sih malah di industri yang lagi turun ini, batu bara yang trennya menurun malah perusahaan ini IPO gitu ya. Perusahaan ini kan bergerak di bidang energi. Apa nggak salah tuh waktu lagi turun malah IPO. Nah, kita akan bahas gimana prospek sahamnya, apakah saham ini menarik atau enggak untuk dikoleksi. Kita akan lihat di pembahasan kali ini. Oke, langsung aja kita mau lihat industri dari batu bara itu sendiri. Nah, teman-teman jangan lupa kalau kita bicara batu bara, ini nggak lepas dari namanya harga acuan batu bara. Yaitu kalau kita lihat secara global, harga acuannya ada di Newcastle Coal Futures. Kalau kita lihat secara year to date, sudah terkoreksi 64,39% secara year to date, gitu ya. Jadi dari bulan Juli tahun kemarin sampai Juli tahun ini sudah minus 64,39%. Untungnya saham-saham di Indonesia nggak ada yang minus sedalam itu. Kalau kita lihat dari pemain-pemain besarnya, contoh dari ITMG, minusnya 34,44%. Adaro, minus 30,40%. PTBA, minus 24,66%. Games, Golden Energy Mines, minus 10,28%. Ya mungkin kurang di sini adalah Bayan ya. Kalau kita tahu Bayan ini eh, fenomenal banget stock splitnya itu naik to the moon gitu. Bikin ownernya menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia langsung gitu ya. Oke, jadi ini industrinya lagi turun. Kita lihat secara year to date koreksinya cukup dalam. Nah, kenapa pas lagi turun ini malah Maha ini IPO gitu ya. Kita mau lihat sekilas tentang IPO-nya dari Maha. Kalau perusahaannya sendiri, Mandiri Herindo Adi Perkasa, Maha, didirikan tahun 94. Bisnisnya itu jasa transportasi hasil tambang. Jadi dari site untuk diolah, dari lokasi site untuk pengolahan biasanya perlu diangkut dengan jasa transportasi. Nah, Mandiri Service itu menjadi salah satu penyedia jasa transportasi mineral dan batu bara terbesar yang didukung oleh sumber daya dan tenaga yang profesional serta berintegritas. Ini saya dapat dari company profile-nya yang teman-teman bisa akses di websitenya mha.co.id, Mandiri Service gitu ya. Oke, fokusnya adalah memberikan kesejahteraan energi bagi masyarakat Indonesia melalui inovasi yang konsisten dan berkelanjutan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, ini dari company profile mereka. Nah, saya nggak tampilin untuk dewan direksinya segala macam, teman-teman bisa cek di prospektus juga. Yang saya akan coba tampil beberapa informasi yang menurut saya penting dan menarik, gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari hasil kegiatan jasa dari PT Maha ini sendiri, layanannya berfokus pada kegiatan jasa pertambangan batu bara setelah proses overburden removal. Jadi lapisan tanah sebelum galian batu bara ya itu harus di remove dulu atau dikupas dulu lapisan tanah karena untuk mendapatkan batu bara itu ada lapisan tanah yang nggak bergunanya dulu, setelah itu baru ke intinya ada batu bara. Jadi itu namanya proses overburden removal yang dilakukan oleh kontraktor dengan garis besar proses penambangan batu bara seperti terlampir nih. Jadi land clearing, habis itu ada overburden removal, baru dia dapat batu baranya, terus baru pit to ROM stockpile, kemudian di loading, kemudian di to jetty, habis itu road maintenance, stockpile lagi, proses transfer, landing conveyor, lalu coal barging. Jadi ini proses dari batu bara itu sendiri yang dilakukan oleh Maha ini sendiri gitu ya. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau kita lihat setelahnya, ini yang diangkut sebanyak apa sih dari PT Mandiri ini? Mandiri Services ini mengangkut sebanyak apa? Bahwa di tahun 2014 dia mengangkut sebesar 15 juta ton dan signifikanly banget kalau kita lihat di tahun 2022 PT Maha ini sudah mengangkut 43,5 juta ton. Jadi ini pertumbuhan bisnisnya cukup signifikan. Dan kalau teman-teman lihat ini secara laporan keuangannya dia, nanti kita akan bahas, ini cukup menarik karena perusahaan ini memiliki laba yang secara konsisten bertumbuh. Hutang yang secara konsisten bertumbuh sesuai dengan rasio yang baik menurut saya. Nanti kita akan bahas setelahnya. Oke, jadi ini forecasting di 2023
diharapkan perusahaan mampu untuk mengangkut sebesar 50,6 juta ton batu bara dari kegiatan operasional mereka. Tentu mereka punya klien-klien dan langganan-langganan yang tetap gitu ya. Nah, prospek usahanya sendiri. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 2016 produksi batu bara terus meningkat. Kecuali tahun 2020 ya iyalah COVID gitu ya. Jadi itu terkecuali karena ada pandemik yang ini impactnya ke banyak bisnis sih. Bisnis turunan travel, pusat perbelanjaan, consumer good mungkin naik, tapi bisnis-bisnis lainnya ini terimpact secara signifikan. Even banking juga terimpact. Nah, 2022 kita lihat ada perang Ukraine dan perang Rusia. Nah, ini membuat produksi batu bara tuh demand-nya, permintaan batu bara di Indonesia tuh besar. Sehingga kalau permintaan besar, produksinya juga besar. Ini di tahun 2022 produksi Indonesia lebih tinggi 30 juta ton dari target produksi pemerintah, yaitu 663. Kita achieve di tahun 2022 itu 693, lebih 30 juta ton. Nah, di 2023 pemerintah masih memiliki peluang untuk mencapai 700 juta ton. Naik mungkin signifikan, nggak signifikan maksud saya. Jadi naik sedikit, mungkin sekitar 7 ton dengan melihat realisasi target produksi 2022. Nah, target produksi batu bara cukup stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang berdampak positif pada industri pengangkutan batu bara. Jadi, industri pengangkutan ini bisnis yang support dari bisnis mining sendiri. Jadi, hasil mining industri batu bara sendiri pasti mempengaruhi pendapatan dari dan pertumbuhan dari industri pengangkutan ini. Jadi kalau kita lihat di 2030 diharapkan itu bisa signifikan sampai 700 ton lebih gitu ya. Ya saya harapkan sih ini 700 ton lebih sampai 2030 gitu. Jadi ya kita masih bisa berharap di 5-7 tahun ke depan untuk industri batu bara ya. Saya ngobrol sama direksi batu bara ya memang mungkin di 2030 sekitar 5-7 tahun lagi baru stok batu bara Indonesia mungkin sedikit berkurang atau energi transisi infrastrukturnya sudah terbangun. Energi baru terbarukan atau green energy. Oke, dari prospek usahanya itu, pelanggannya seperti apa? Kalau kita lihat, yang menarik adalah perusahaan memiliki 6 pelanggan tetap yang terus berkomitmen untuk menggunakan jasa pengangkutan batu bara. Jadi dia udah langganan tetapnya nih. Ada PT Indonesia Pratama, itu Bayan Group. Yang kita tahu Bayan yang kemarin signifikan banget untuk stock splitnya. Selamat pada Bayan. Ada juga PT Kideko Jaya Agung. Ini INDY, Indika Group. Nah, INDY juga lagi create motoristik Alpha One tuh ya. PT Mandiri Inti Perkasa, Mandiri Coal, PT Multi Tambang Jaya Utama, Indika Group, Pama Persada, ini perusahaan pemerintah, Pama Persada. Terus juga ada Sims Jaya Kaltim. Nah, Perseron terus berupaya untuk menambah jumlah pelanggan. Jadi dia nggak cuma berfokus pada existing kliennya dia juga mencari pelanggan-pelanggan baru yang dapat dipercaya. Nah, ini kata dapat dipercaya ini menarik nih. Sebagai besar pelanggan perseroan terdapat di Kalimantan Timur. Jadi dia beroperasi di 3 provinsi. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan atau Selatan atau Tenggara lupa saya. Pokoknya yang pasti utara ada, Kaltim juga ada. Nah, perusahaan perseroan menyumbang lebih dari 85% dari total pendapatan yang dihasilkan dari jasa yang disediakan. Perseroan menyadari adanya resiko kontrak dengan 3 pelanggan ini yang dapat memenuhi pendapatan perseroan secara signifikan. Karena kaki-kaki besarnya ada di 3 perusahaan ini, otomatis kalau satunya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pasti mempengaruhi secara signifikan. Iyalah, kontribusi terhadap pendapatannya sangat besar. Namun perusahaan selalu berhasil memperpanjang kerjasama, bahkan kontrak jangka panjang dengan ketiga pelanggan tersebut. Perseroan secara selektif berusaha membangun kerjasama dengan pelanggan baru yang berpotensi menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mengurangi ketergantungan tersebut di masa yang akan datang. Ya betul, kalau tergantung sama 3 klien besar, one shot, karena seketika kita punya kliennya sedikit, bargaining power kita nggak terlalu besar, kecuali kita punya hal yang kompetitif banget gitu. Oke, ini pendapatan di 2020, 2021, 2022 kita bisa lihat tiap tahunnya bertumbuh. Hampir tidak ada pendapatan yang tidak bertumbuh baik dari Indonesia Pratama, Mandiri Inti Perkasa, Kideko, dan pendapatan lainnya. Oke, ini merupakan contoh perusahaan yang bagus karena konsisten dari sisi pendapatan. Sekilas IPO. Nah,
IPO ini masa penawaran umumnya ada di 18 sampai 21 Juli. Tanggal pencatatan sahamnya 25 Juli. Jadi kalau video ini terbit di 20 Juli, teman-teman masih punya tanggal 20 dan 21 untuk mempertimbangkan apakah IPO-nya menarik untuk dikoleksi atau enggak. Harga penawarannya 118 sampai 128. Kisaran dana yang diperoleh dari penawaran umum yang diharapkan adalah sekitar 491 miliar sampai 533 miliar. Ya, around segitulah. Nah, dananya untuk apa sih? Kalau kita lihat 60% akan digunakan untuk pembelian armada truk. Nah, ini bagus nih. Semakin banyak armada truk berarti pendapatan operasinya mungkin bisa bertambah atau untuk mereplace yang baru. 40% sisanya digunakan untuk pembelian 50 unit dolly atau 100 unit vessel untuk peningkatan kapasitas produksi dan peremajaan unit. Nah, dolly dan vessel akan ditentukan kemudian menyesuaikan kebutuhan perseroan. Rencana realisasinya di Agustus 2023 sampai Desember 2023 dan sisanya di tahun depan secara bertahap. Ini sekilas IPO dari perusahaan tersebut. Nah, kinerja keuangannya. Yang pertama, yang menarik. Kalau kita lihat, aset yang bertumbuh itu cukup bagus karena di tahun 2021 tumbuh 36% dan di 2022 ke 2021 tumbuh sekitar 50%. Nah, sekarang asumsinya di 2017 ini saya ambil rata-rata asumsinya bertumbuh sekitar 20%-an lah. Karena kalau kita lihat di 2023 kuartal pertamanya dan di 2022 kuartal pertamanya masing-masing bertumbuh sekitar 20 sampai 26%. Jadi menurut saya ambil angka tengah-tengahnya aja 20 sampai 25%, asetnya kurang lebih akan bertumbuh seperti ini. Kalau sesuai harapan, kita nggak tahu bisnis berubah. Mungkin Q2-nya kalau naik bisa lebih tinggi. Kalau Q2-nya ternyata anjlok, ya bisa lebih rendah. Bahkan ada kemungkinan juga nggak bertumbuh secara aset. Oke, selesai kita bahas aset, kita bahas liability. Nah, kalau kita tahu aset itu gabungan dari liability dan equity. Jadi ini nih, kalau kita lihat liability-nya juga bertumbuh, tapi pertumbuhannya masih masuk akal. Kalau kita lihat yang dari 2022 ke 2021, pertumbuhannya signifikan sampai 40%. Tapi jangan salah, asetnya juga bertumbuh, ekuitasnya juga bertumbuh. Jadi menurut saya cukup bagus lah untuk kontribusinya. Oke, diharapkan liability-nya mungkin bisa bertumbuh juga. Ini sekitar 20%-an dan ekuitas. Jadi yang paling penting salah satunya ekuitasnya bertumbuh lebih tinggi dibanding liability-nya gitu ya. Ekuitasnya juga bertumbuh cukup bagus nih kalau kita lihat dan di tahun-tahun ini kita lihat ekuitasnya nih bertumbuh cukup signifikan nih dari 2020 ke 21 46%, 21 ke 22 sekitar 55% dan diharapkan 2023 ekuitasnya bisa ada di 1078. Ekuitasnya menurun sedikit di 2023, data ini dapat dari prospektus. Jadi ya mungkin karena IPO juga, jadi ekuitasnya harus dibagi ke pemegang saham lainnya. Tapi menurut saya masih masuk akal lah rasio ekuitasnya. Secara profit, perusahaan kalau kita lihat profitnya konsisten bertumbuh setiap tahunnya. Ini merupakan indikasi perusahaan yang bagus. ROE-nya juga besar, bagus nih. 42%, 44%, 56%. Jadi pertumbuhannya cukup bagus. Share in number-nya ada 16,6 miliar jumlah saham seluruhnya dari Maha ini sendiri. Stock value-nya. Jadi harga nilai PBV-nya itu harga per sahamnya itu normalnya 65. Kalau dia jual di angka 128 berarti PBV-nya 1,97. Which is yang mana itu PBV-nya sendiri lebih tinggi dari PTBA yang sudah common. Yang kita udah tahu lah PTBA dividennya juga wah. Lebih tinggi dari ITMG juga yang dividennya juga bagus. Lebih tinggi dari Adaro juga, tapi tidak lebih tinggi dari Games. Games kemarin bagi dividen cukup banyak, tapi sekarang koreksinya juga banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih PBV-nya 1,97, EPS-nya, earning per share-nya 36. Artinya, kalau teman-teman beli saham 128, dia akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp36. Gitu. Nah, pernya, price earning ratio-nya 3,53. Artinya harganya itu 3,5 kali lebih tinggi dari pendapatannya dia. Kalau kita lihat secara rata-rata, ya mungkin ini saya nggak masukin Bayan atau eh,
BSSR atau emiten pertambangan lainnya, ambil 4 yang paling common menurut saya. Itu average PBV mereka di 1,8. Mungkin yang jadi pemberatnya adalah si games ini, PBV-nya udah tinggi ya. Karena dividennya bagus juga, game sering gitu ya. PTBA juga bagus. Nah, Maha ini ada di PBV 1,97, which is menurut saya PBV cukup mahal kalau dibanding dengan rata-rata, karena cukup tinggi. Tapi, kalau dibanding dengan industri batubara, biasanya PBV 1 untuk perusahaan batubara tuh udah tergolong kategori mahal ya. ROE-nya. Nah, ROE-nya bisa bilang cukup tinggi nih. Karena ROE-nya 56%. Lebih tinggi dari PTBA, ITMG, bahkan Adaro juga gitu. Jadi secara rata-rata dia di atas rata-rata untuk return on equity-nya. 56%, which is itu bagus banget. PER-nya. PER-nya ini ya bisa dibilang PER-nya masih murah. Dibanding PTBA, PER-nya masih murah. Kalau dibanding dengan ITMG, Adaro, sama Games, PR-nya Mahani ya sedikit mahal. Cuma secara rata-rata murah. Tapi saya berharap gini, kalau harga IPO-nya ternyata di 118, itu PBV-nya sekitar 1,25 ya, 1,25 atau hampir 1,3 lah. Jadi menurut saya itu cukup bagus kalau bisa PBV-nya di harga jualnya di 118. Kalau 118, teman-teman bisa pertimbangin untuk bisa dikoleksi. Tapi menurut saya gini, industri batu bara nih terus terang aja lagi sunset gitu. Jadi udah mulai redup gitu. Udah karena habis tren ya pasti ada koreksi. Kalau teman-teman mau untuk long run jangka pendek ya mungkin boleh untuk dicoba karena biasanya kalau IPO tuh orang kejebak euforia gitu. Cuma kalau mau beli ya manfaatkan itu bagus. Tapi kalau untuk long term menurut saya lebih pilih proven dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti kayak ITMG, PTBA atau Adaro atau Games juga. Gitu. Tentu kita lihat dengan harga mereka yang pada saat mereka dapat pada saat kita dapat harga mereka lebih murah. Karena PTBA, ITMG, Adaro Games ini kinerjanya kita udah lihat di tahun kemarin ya cukup signifikan gitu. Jadi untuk short term ya silahkan untuk mau koleksi menurut saya oke-oke aja. Harga 118 tuh kalau ternyata dia pilih harga yang paling bawah menurut saya masuk akal lah untuk di jangka pendek. Mungkin 3-4 hari pertama lihat kenaikannya kalau bagus ya boleh dipertimbangkan untuk jual sebelum ada koreksi lagi. Biasa sih gitu ya. Oke, itu aja pembahasan dari perusahaan ini. Semoga teman-teman dapat insight yang menarik sehingga tanggal 2021 kalau memutuskan untuk mau ikut IPO-nya, semoga bisa take profit dari situ. Tapi kalau misalkan untuk invest jangka panjang, saya lebih merekomendasikan emiten lain. Ya, itu aja. Jadi semoga pembahasan yang bermanfaat dan menarik untuk teman-teman. Sampai ketemu di pembahasan emiten selanjutnya. Bye-bye.